Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat wal afiah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyamul lail dan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dikatakan anna Rasulullah uriya min a'marin nas qablah. Rasulullah SAW itu pernah terlihat sedih karena beliau mengingat umur-umur umatnya dibandingkan umur umat sebelum Nabi Muhammad. Rasulullah sedih karena umat Rasulullah itu umurnya 60-70 tahun. Kata hadis riwayat Abu Dawud, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sangat jarang orang yang umurnya melebihi 70 tahun. Dibandingkan umat sebelum Nabi Muhammad, umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh itu umurnya 1050 tahun. Ada seorang nabi itu yang bertemu perempuan yang menangis di atas kubur anaknya. Ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis?" "Saya kasihan ke anak saya karena mati muda." Berapa umurnya? Baru 300 tahun. Itu mati muda. Maka Rasulullah sedih karena dulu ada umat yang kata Rasulullah di zaman Bani Israel ada orang yang ibadah kepada Allah 80 tahun, yaitu Nabi Ayub, Zakaria, Hizkil dan Yusha bin Nun. Dibandingkan umat Rasulullah yang umurnya 60 tahun belum dipotong masa puber, belum dipotong baca grup WA, 60 tahun belum dipotong scrolling TikTok. Maka Rasulullah sedih, apalagi umatnya umurnya pendek, fisiknya lemah. Nabi Adam itu di hadis Bukhari tingginya situna dhira'ah, 60 dhira'. 1 dhira' itu setengah meter, berarti tingginya Nabi Adam itu 30 meter. Sampai atas ini berapa meter? Ada 20, 15? Berarti tingginya Nabi Adam 2 kali lipat masjid ini. Makanya umat dulu ibadahnya kuat-kuat. Tapi umat Rasulullah umurnya pendek, fisiknya lemah, tidak pati kuat. Jenengan nonton YouTube dengan pengajian kuatan mana? Pengajian setengah jam bokong kerasa panas. Jenengan hataman Al-Quran dengan hataman grup PA, lebih sering mana? Lebih sering grup PA. Ini umat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Musa itu umatnya oleh Allah dikasih kewajiban sholat 50 kali dalam satu hari. Umatnya Nabi Muhammad cuma 5 kali, itu masih banyak yang nawar. Inilah yang kemudian Rasulullah meminta kepada Allah dan Allah mengabulkan. Khusus umat Nabi Muhammad, Allah memberi bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Maka kalau kita seumur hidup dapat Lailatul Qadar sekali saja seumur hidup, kita sudah ibadah setara 1000 tahun. Kita konversi 1000 bulan, kita konversi ke tahun setara 83 tahun. Umat Nabi Muhammad cukup dapat Lailatul Qadar sekali bisa ngalahkan Nabi Ayub, Nabi Zakaria yang ibadah 80 tahun. Jadi kalau jenengan Lailatul Qadar kok ketepatan sholat, berarti setara sholat 83 tahun.
Tapi kalau jenengan waktu Lailatul Qadar kok ketepatan rasan-rasan tonggo, berarti setara rasan-rasan tonggo 83 tahun. Para jamaah yang saya hormati, maka ayo Ramadan ini kesempatan kita mengejar ketertinggalan kita dengan umat sebelum Nabi Muhammad yang umurnya panjang, fisiknya kuat. Bon, saya ingin menyampaikan ada 3 cara untuk mendapat Lailatul Qadar. Cara pertama, cara paling tinggi. Apa itu kata ulama? Ibadah mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan, tiap malam tidak tidur, fokus ibadah. Tingkat yang pertama ini kalau saya lihat wajah-wajah jamaah Raudhatul Falah tidak cocok. Maka saya kasih yang kedua. Yang kedua adalah cara dapat Lailatul Qadar, ibadah mu'dhamul lail, ibadah mayoritas malam. Jadi kalau malam itu kita jadikan 10 jam, ibadahnya 6 jam. Yang kedua saya lihat wajah-wajahnya nggak cocok juga. Maka Raudhatul Falah ini saya kasih yang tingkat ketiga, paket hemat, paket minimalis. Ada 3 hal kalau jenengan amalkan, kata ulama pasti dapat Lailatul Qadar. Tolong ini dicatat, diamalkan. Kalau jenengan bisa mengamalkan 3 ini pasti dapat Lailatul Qadar. Yang pertama, di hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah mengatakan man shallal maghriba wal isya fi jamaah hatta yanqadiya Ramadan faqad akhadha min lailatil qadri bihadzdin wafir. Orang yang selama Ramadan mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan bisa menjaga sholat maghrib dan isya berjamaah, maka telah mendapatkan bagian sempurna dari Lailatul Qadar. Maka ayo jangan tinggalkan maghrib isya berjamaah. Intinya bukan taraweh. Ini sering keliru. Banyak di antara kita kalau Ramadan itu fokus taraweh. Bukan berarti tidak bagus, bagus. Tapi lebih penting dibandingkan taraweh adalah jaga maghrib isya jamaah. Jenengan selama Ramadan taraweh ada yang bolong, tapi maghrib isya tidak ada yang bolong jamaah, jenengan tidak rugi. Tapi kalau jenengan taraweh full, tidak pernah ketinggalan, tapi maghrib dan isya kok ada yang tidak jamaah bolong, Anda rugi. Maka hati-hati, biasanya Ramadan ini nanti ada program buka bersama. Ada buka bersama teman TK, ada buka bersama teman SD, teman SMP, ada buka bersama teman RT, semuanya ada. Biasanya kalau buka bersama fokusnya 2, ngobrol sama makan. Kadang-kadang maghribnya nggak jamaah, bahkan terkadang maghribnya hilang. Maka ayo nanti kalau ada program buka bersama, ditata programnya. Takjil bareng, jamaah maghrib bareng, baru buka bersama. Bon, yang kedua, kalau umpama jenengan masuk masjid, jamaah isya sudah selesai, imam sudah mulai taraweh, maka jangan sampai sholat isya sendiri karena pingin ngejar taraweh berjamaah. Itu sama dengan buang tumpeng nyari butir. Karena isya jamaah itu jauh lebih tinggi dibandingkan taraweh jamaah. Maka yang paling benar bagaimana? Yang paling benar kalau jenengan tidak nemu teman yang bisa diajak sholat jamaah, sholat isyanya jamaah dengan sholat taraweh. Loh Ustadz, apa boleh sholat wajib jamaah dengan sholat sunnah? Jawabannya boleh. Dalilnya hadis sahih riwayat Muslim. Di riwayat Muslim, Mu'ad bin Jabal itu sholat isya 2 kali. 1 jadi makmum Rasulullah, 2 beliau pulang jadi imam. Pertanyaannya kata ulama, ketika beliau sholat isya jadi makmum, sholat wajib atau sunnah? Wajib, karena sholat yang pertama. Ketika beliau pulang jadi imam, sholat sunnah atau wajib? Sunnah, karena sholat isya yang kedua. Makmumnya Mu'ad sholat wajib atau sunnah? Wajib. Maka ini dalil sholat wajib jamaah dengan sholat isya. Paham ya? Bon. Makanya kalau ketinggalan jamaah isya, usahakan jangan isyanya ditinggalkan berjamaah,
fokusnya adalah jamaah isya, tarawihnya ketinggalan, mending tarawihnya yang sholat sendiri. Yang terakhir, yang perlu kita jaga, yang ketiga adalah sholat subuh berjamaah. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan, man shollas subha fi jamaah faka'annama shollal lail kullah. Orang yang sholat subuh berjamaah seperti orang sholat semalam suntuk. Jadi kalau jenengan sholat subuh berjamaah, dihitung orang yang sholat mulai maghrib sampai subuh. Lailatul Qadar datang jam kapanpun pasti dapat. Makanya ayo, di sini ada qiyamul lail. Kalau qiyamul lail jangan terlalu awal, karena ada masjid yang qiyamul lail itu jam 12, jam 1. Akhirnya jamaahnya biar tidak ketinggalan qiyamul lail, tidak tidur. Setelah qiyamul lail ada program sahur bersama. Sahur akeh, sak piring munjung, ngombene sak ceret. Kira-kira mari gelegen banter, lanjut iktikaf atau pulang? Kira-kira kalau pulang lanjut hataman Quran atau lanjut hataman ngorok? Biasanya kalau ngorok subuhnya jamaah atau enggak? Itu sama dengan buang tumpeng cari butir. Karena kalau jenengan subuh jamaah tidak qiyamul lail, enggak rugi. Maka tiga ini ayo kita jaga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan tahun ini bisa mendapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.